penulisan laporan ilmiah. Pada siang ini akan ada 2 pemateri, yaitu Mbak Stefani dan Mas Hapi, yang akan memaparkan presentasinya. Ya, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita lanjut ke pembicara pertama. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Stefani. Izin saya saya tambahkan sedikit beberapa hal yang diminta untuk saya untuk coba menyampaikan gitu ya ke teman-teman semua. Saya izin share screen terlebih dahulu. Udah kelihatan ya? Udah muncul ya? Oke, saya full screen. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya, khususnya kepada dari Departemen Akademik ya. Saya juga bagian dari situ, jadi terima kasih atas kesempatan dan kepercayaannya mungkin ya. Kalau dibilang workshopnya penulisan ilmiah, saya mungkin lebih senang nyebutnya sharing session aja, karena saya belum lulus juga. Jadi kalau memberikan workshop itu ya belum ini juga mungkin ya, belum terlalu kuat juga untuk memberikan itu. Tapi kalau sharing mungkin saya bisa bagikan pengalaman saya dalam, kebetulan saya sudah sedang di tahun kedua PhD, jadi sudah dalam setahun ke belakang saya menyusun disertasi gitu ya. Ada proses yang dilalui, kemudian juga mungkin bisa sedikit share tentang pengalaman saya sebelumnya. Sedikit berkenalan terlebih dahulu mungkin ya. Nama saya Hafi Munirwan. Saya bisa dipanggil Hafi biasanya. Saya adalah dosen di Institut Teknologi Sumatera. Yang belum pernah dengar, Institut Teknologi Sumatera ini orang sering bilang adiknya ITB ya, adiknya ITB yang ada di Sumatera, karena dari awalnya berdiri ITERA itu memang diinisiasi oleh ITB juga, dan rektornya juga sampai terakhir masih dari ITB sampai saat ini. Saat ini saya sedang studi S3 di planning di Department of Geography and Planning. Kalau planning itu di Indonesia istilahnya perencanaan wilayah dan kota atau tata kota. Ada beberapa tulisan saya yang mungkin levelnya belum internasional ya. Mungkin kalau saya publishnya selama di Indonesia masih level nasional aja. Jadi mungkin sedikit tips umum yang bisa saya share ya. Selain itu saya juga mengembangkan satu platform ataupun media berbagi inovasi tentang tata kota gitu ya, dari berbagai kota di dunia. Namanya adalah Bicara Kota, berisikan buku gitu ya, yang sudah kita bikin. Ada buku, kemudian ada majalah atau buletin, kemudian ada artikel-artikel dari berbagai penulis, ada video juga, dan ada beberapa podcast juga. Itu linknya adalah Linktree Bicara Kota. Silahkan kalau tertarik bisa coba cek sana. Oke, tadi ya menulis artikel ilmiah. Nah, ini juga menantang kalau saya diminta memberikan tips ini kepada secara umum ya, karena saya kan backgroundnya lebih ke social science ya. Mungkin kalau tata kota itu dia adalah irisan antara social science dengan engineering sebenarnya. Orang sering bilang socio engineering. Sedangkan artikel ilmiah itu beda disiplin ilmu, beda juga cara kita nulis biasanya gitu ya. Kalau teman-teman dari natural science atau ilmu alam, itu akan lekat dengan perspektif positivis biasanya, karena kalau alam itu kan hukumnya agak objektif. Tapi kalau saya yang social science itu kita pandangannya lebih berat kepada subjektivitas. Jadi kita melihat tidak ada suatu realita yang objektif gitu, yang sama. Karena kalau berbicara tentang perilaku, setiap orang memiliki pandangan ataupun persepsi yang beda. Kemudian bidang keilmuan lain ya, ada juga ilmu terapan seperti Mas Gumbira mungkin ya, ataupun teman-teman yang di keilmuan desain, arsitektur. Nah, itu beda lagi mungkin ya cara nulisnya. Kalau teman-teman di natural science akan banyak nulis laporan ilmiah, itu mungkin istilahnya laporan praktikum ya, ya itulah semacam hasil meneliti itu, mengobservasi alam itu dituliskan gitu ya. Kalau social science beda. Bahkan dulu kalau saya waktu sekolah itu saya paham itu ternyata skripsi ataupun tesis disertasi itu bisa beda-beda juga template-nya. Beda tergantung dengan desain tergantung dengan bidang keilmuan masing-masing.
Mungkin Mas Yudo juga ya dari perfilman saya nggak ngerti tuh. Kalau di perfilman gimana tuh nulis artikel ilmiah? Mungkin beda lagi formatnya ya. Jadi saya nggak akan bahas satu persatu karena ini luas saja mungkin yang saya bisa share yang berlaku mungkin bisa diterapkan di seluruh keilmuan. Gitu ya. Kalau kita menulis artikel ilmiah itu tentu saja yang pertama perlu kita lakukan adalah mencari referensi dulu. Gitu ya. Kita mencari sumber-sumber yang bisa kita gunakan untuk memperkuat apa yang kita tuliskan. Kemudian yang kedua adalah kita mengatur referensi-referensi tersebut. Ini mungkin kalau masih melaksanakan penulisan ilmiah setahun 2 tahun mungkin ini nggak penting ya, karena tapi kalau orang sudah menjalani kalau student yang akan belajar dalam 4 tahun, kadang satu referensi itu kita akan baca lagi berulang kali ya di mata kuliah yang beda itu kita pakai referensi yang sama. Jadi kalau kita tidak memanage yang baik itu kita nggak efisien kerjanya. Jadi sekarang kita cari, besok hilang, kita udah baca, nanti di mata kuliah yang lain kita cari lagi, ulang lagi baca ya. Jadi itu agak wasting time. Jadi itu yang saya lakukan dulu waktu S1 dan S2 ya. Saya belum paham sebenarnya penting juga kita melakukan manajemen file. Dan yang ketiga adalah mereview ya. Ketika kita sudah punya referensinya, kita sudah atur, kemudian gimana sih cara kita membacanya gitu ya. Gimana sih cara kita mengambil informasi dari referensi atau literatur tersebut. Yang keempat ini mungkin opsional ya. Ini yang saya lakukan tapi mungkin nggak banyak yang lakukan adalah mind mapping. Jadi kalau kita cuma membaca 1 atau 2 literatur, mungkin kita masih bisa memvisualisasikan ya apa ide-ide ataupun poin-poin dari literatur tersebut. Tapi kalau sekarang seperti misalnya saya sedang menyusun disertasi, itu membaca literaturnya bisa lebih dari 50 dan banyak sekali gitu ya. Jadi kalau tidak saya mind mapping kan itu pusing sekali ya. Jadi nggak bisa saya kaitkan antara satu literatur dengan literatur lain itu apa sih yang jadi tidak bisa menjadikan satu kesimpulan gitu karena banyak sekali informasinya ya. Satu jurnal aja bisa 10 halaman. Kalau 50 berarti 500 halaman. Belum lagi jumlah kalimat dan katanya gitu kan. Jadi mind mapping ini bisa membantu kita. Nanti saya coba share yang saya coba lakukan. Yang terakhir yang kelima adalah penulisannya. Jadi kita menulisnya seperti apa. Dan kalau yang keenam adalah publish. Publish ini kalau kita nulis buku masuk ke percetakan gitu ya. Kalau misalnya kita nulis jurnal masuknya ke reviewer dan sebagainya. Kalau menulis artikel ilmiah untuk tugas ya dikirim ke kampus ya, ke learning system kampus itu. Oke, yang pertama ya mencari referensi. Yang paling perlu kita lakukan ya dalam menulis artikel ilmiah itu menurut saya adalah karena ini beda ya, kita menulis biasa dengan menulis ilmiah. Kalau menulis ilmiah itu tentu kita perlu referensi ataupun dasar. Jadi kita tidak bisa sembarangan menyatakan sesuatu. Jadi kita perlu dasar berpikir yang kuat. Dan kalau diibaratkan menulis ilmiah ini menurut saya mirip dengan masak. Jadi kita perlu ingredient ataupun bahan-bahan masakan yang baik sehingga masakan kita jadinya enak gitu. Kalau menulis ilmiah juga gitu. Kalau kita punya referensi yang baik, itu akan sangat membantu kita untuk menghasilkan satu tulisan yang baik juga. Karena ibarat masakan juga ya, kalau ingredientnya sudah basi, maka makannya juga nggak enak. Tapi kalau penelitian ataupun artikel ilmiah, kalau kita gunakan referensi-referensi yang tidak up to date misalnya, ataupun yang tidak relevan, sebagus apapun kita menuliskan mungkin tidak terlalu baik juga hasilnya. Jadi ini adalah satu hal yang perlu kita lihat. Tapi tidak selalu juga artinya artikel yang baru itu yang harus digunakan, karena kadang dalam beberapa kasus misalnya di keilmuan saya ada juga referensi yang sudah usianya puluhan tahun tapi masih relevan juga sampai sekarang. Jadi itu juga bisa kita kombinasikan sebenarnya. Tapi jangan sampai kita kalau di artikel ilmiah itu biasa di paling terakhir kan ada bibliografi ataupun daftar pustaka. Jangan sampai itu kita pakai literatur yang lebih dari 5 tahun ke belakang semua misalnya gitu ya. Biasanya kita, kalau yang saya sering tahu itu adalah biasanya yang baik itu adalah dalam 5 tahun terakhir. Nah, tadi kan kita sudah tahu bahwa kita perlu mencari referensi. Referensi itu ada apa aja sih jenisnya gitu ya.
mungkin ini yang kita yang baru saya coba mengerti juga, bahwa ternyata ini saya dulu waktu S1 belum paham bahwa referensi itu nggak semua sama gitu ya. Kalau kita menulis artikel ilmiah ataupun akademik, yang paling tinggi tingkatannya adalah jurnal. Kenapa? Karena jurnal ada proses review ataupun ada proses penilaian ya. Jadi tidak gampang orang bisa menuliskan jurnal, apalagi jurnal yang bereputasi. Tapi kalau buku laporan ya ataupun yang lain itu tidak ada proses review ataupun ininya pengecekannya. Jadi orang bisa menuliskan aja secara bebas, walaupun mungkin ada juga sebagian buku yang mengalami proses itu. Jadi dalam menulis artikel ilmiah, sumber terbaik adalah jurnal. Kalau kita di luar negeri seperti ini ya, akses jurnal ini sangat mudah, jadi seharusnya tidak ada kendala. Tapi kalau kita di Indonesia, seperti waktu saya dulu S1, memang ini, apalagi saya dulu tahun 2015-an ya, ini susah sekali akses jurnal ini, nggak bisa dulu ya. Sehingga saya dulu waktu nyusun skripsi itu, caranya adalah pergi ke perpustakaan. Perpustakaan, saya lihat buku yang ada di sana apa, nah itu yang jadi referensi. Tapi kalau sekarang, khususnya di luar negeri, ini sangat gampang, jadi saya sarankan mungkin kita akan lebih banyak melihat jurnal-jurnal ini dulu. Setelah jurnal itu ada juga buku. Buku ini ada yang macam-macam juga, ada yang kuat juga secara akademis, atau ada juga yang mungkin nggak terlalu kuat juga secara akademis, tergantung siapa yang menuliskan, siapa yang menyunting ya, mereview. Itu juga menjadi poin. Nanti saya coba kasih tips ya bagaimana cara melihat suatu buku yang baik. Kemudian ada juga laporan penelitian. Ini misalnya adalah skripsi ataupun disertasi, ataupun misalnya kalau kita di kampus ada penelitian-penelitian kakak tingkat kita atau dosen ya, yang itu juga ada di sana, bisa kita gunakan. Itu adalah sumber juga sifatnya akademik, tapi dia tidak sekuat sumber yang tadi ya, sumber jurnal, karena itu adalah kegiatan penelitian, bukan outputnya. Biasa hasil penelitian itu akan dijurnalkan lagi, baru dia menjadi satu sumber yang kuat gitu. Dokumen kebijakan kadang kalau kita di social science perlu data statistik, misalnya data kependudukan. Nah itu kan nggak mungkin kita hitungin penduduknya satu-satu, pasti kita gunakan data sekunder dari sumber-sumber pemerintah. Nah itu bisa juga kita gunakan. Kemudian ada laporan proyek misalnya pemerintah. Yang non akademik yang sebaiknya dihindari adalah misalnya majalah ya, karena kalau majalah ini sifatnya bisa dibilang nyaris-nyaris non akademik lah, karena bisa dituliskan oleh siapa saja dan tidak ada proses ininya. Kemudian ada koran. Kalau koran juga itu gak terlalu kuat biasanya, apalagi website. Kalau kita pakai Wikipedia gitu ya, itu yang bisa ditambahkan, diedit oleh siapa saja, itu adalah yang paling nggak boleh gitu ya. Tidak boleh jadikan dasar sebenarnya, bukan tidak boleh, tapi tidak boleh jadi intinya, tapi dia boleh mendukung. Misalnya kalau koran ini kita mau menyampaikan suatu kondisi terbaru ya, mungkin kalau di riset-riset kan belum muncul di jurnal karena adalah fenomena yang baru. Nah koran itu bisa menjadi sumber informasi tambahan gitu yang saya gunakan. Oke, jurnal ya. Jurnal juga saya ketika kesini saya belum terlalu paham ya, setahun yang lalu saya belum tahu ternyata jurnal itu juga nggak sembarang jurnal yang kita gunakan ya. Kalau kita mau menulis yang baik tuh ada istilahnya jurnal terindeks ataupun bereputasi, ada juga jurnal yang tidak terindeks atau tidak bereputasi. Nah, saya menghabiskan waktu cukup lama, kemudian dicoret-coret gitu ya referensi saya sama dosen saya, karena ini dari mana sumbernya, ini bukan sumber yang baik. Nah, kemudian saya coba belajar gimana sih caranya kita gimana sih mencari satu jurnal yang baik itu. Ternyata salah satunya, ada banyak cara juga ini. Salah satu yang saya tahu adalah kita bisa lihat dari Simago ya, Simago JR. Di sini adalah dia adalah suatu website yang memberikan ini penilaian terhadap jurnal-jurnal. Jadi istilahnya kalau di internasional itu ada jurnal Q1, Q2, Q3 ya. Jadi semakin satu itu semakin tinggi. Nah, saya coba tampilkan aja mungkin ya di sini.
Nah, ini adalah websitenya. Kalau kita kunjungi ya, Simago Journal Rank, tampilannya akan seperti ini. Ini adalah nama-nama jurnalnya ya. Nama-nama jurnalnya, kemudian kita bisa lihat ranking jurnalnya seperti apa di sini, Q1 ya. Ini kita bisa sort berdasarkan keilmuan kita. Misalnya kalau saya di planning ya, tata kota, saya coba cari di sini. Oke, saya coba cari urban studies misalnya. Nah, ternyata ini adalah sumber-sumber jurnal yang terbaik untuk keilmuan saya adalah jurnal-jurnal ini ya. Jadi ini kita usahakan kalau bisa, kalau punya akses ke jurnal-jurnal ini, kita cari dari sumber-sumber ini. Gitu ya. Banyak juga jurnal yang tidak masuk ke dalam ini gitu ya. Mungkin sebaiknya cari ada metode lain untuk melihat jurnal yang baik atau tidak. Misalnya yang saya pernah dengar Web of Science dan lain-lainnya. Ada lembaga akreditasi lain. Intinya adalah kita perlu mengecek kualitasnya terlebih dahulu. Oke, balik lagi ke sini. Oke, yang kedua adalah yang simple ya, yang simple sekali yang bisa kita lakukan adalah melihat dari Google Scholar. Google Scholar ya, ini saya contohkan juga. Ya, ketika kita buka Google Scholar, maka dia akan tampilannya seperti ini. Kemudian kita cari saja gitu ya, apa artikel tentang apa yang sedang kita mau menulis tentang apa. Misalnya saya sedang menulis tentang penataan pedagang kaki lima gitu ya. Nah, topik disertasi saya adalah tentang penataan pedagang kaki lima. Kita coba cari gitu ya. Nah, ini akan muncul jurnal-jurnal. Ini adalah gabungan ya, biasanya bisa jurnal, bisa buku, bisa report atau apa segala macam yang sudah tercatat di Google Scholar. Kita melihat bagus atau tidaknya adalah dengan melihat citasinya di sini. Kita bisa lihat ada cited by 608. Berarti dia sudah cukup baik karena disitasi oleh sekian orang gitu. Ada juga jurnal-jurnal yang ada juga referensi-referensi yang mungkin belum terlalu banyak digunakan. Nah, sebaiknya kita cari referensi yang sudah cukup dikenal dan disitasi oleh banyak orang. Kemudian itu kan tadi kita melihat gimana sih jurnal yang bagus atau tidak, ataupun sumber referensi yang baik atau tidak. Kalau cara nyarinya itu kan kalau kita di kampus lebih gampang ya sekarang ya. Kalau di University of Liverpool itu ada portal University of Library, jadi kita tinggal login saja, kemudian cari di situ. Jadi ya, jadi mengaksesnya tinggal dari sana nanti. Mungkin kalau dari LJMU ataupun dari kampus lain punya sistem sendiri, bisa langsung ke sana. Tips lain ya untuk mencari referensi adalah cek referensi yang diberikan. Jadi kalau kita sudah menemukan satu jurnal yang baik, nah kita bisa cek juga bibliografinya. Jadi dia menggunakan referensi dari mana. Nah itu biasanya merupakan suatu referensi di topik yang sama, yang bagus juga. Dan kalau dalam konteks kita mengerjakan tugas kuliah, menurut saya yang paling penting juga adalah kita cek publikasi dari mata kuliah itu sendiri. Jadi dosen-dosen kan saat mengajar itu pasti ngasih referensi. Itu referensi pasti menurut dosen itu sudah bagus, dan itu dalam konteks kita mengerjakan tugas kuliah pasti itu adalah referensi yang dianggap baik oleh dosennya gitu ya. Jadi mungkin ini adalah yang paling mudah ya dibandingkan dengan harus buka Scopus tadi dan lain-lain. Nah, kalau di Indonesia sebenarnya bisa juga kita akses dari Perpustakaan Nasional ataupun Garuda ya. Yang kedua adalah tentang mengatur file yang tadi saya sampaikan. Saya pernah baca dokumen yang sama, nggak efisien gitu. Baca sekali, kemudian mata kuliahnya selesai, ternyata di semester berikutnya ketemu lagi itu, saya baca lagi ulang, ya, itu makarnya sudah hilang gitu dokumennya. Nah, kita perlu bisa melakukan ya
manajemen file supaya kita tidak kehilangan referensi yang sudah kita baca dan kehilangan intisari yang sudah kita baca dari referensi itu. Tipsnya dari saya adalah kita perlu bisa membuat satu Google Drive khusus literatur yang bisa kita akses kapan saja dan di mana saja. Karena kalau di Google Drive itu kita bisa buka dari HP, bisa dari tab, dari komputer, ya, ataupun ada media drive lain. Kalau saya familiar sama Google Drive, karena dia bisa dipakai di mana saja. Tapi memang kalau free itu dia maksimalnya adalah 15 GB. Makanya kita perlu mungkin buat satu drive sendiri. Karena kalau kita campur sama email itu, email saja mungkin sudah besar banget kan ininya menggunakan storage-nya. Jadi mungkin nanti nggak bisa banyak menyimpan literaturnya. Kemudian yang perlu kita bikin juga adalah kita merename filenya, gitu ya. Jangan sesuai, kalau kita download itu kan kadang namanya random. Jangan langsung kita masukin ke Google Drive-nya karena akan susah kita mencari filenya. Jadi saran saya kalau yang saya lakukan adalah saya rename berdasarkan tahunnya dulu ya, supaya saya bisa lihat mana yang paling baru referensinya, kemudian siapa penulisnya, kemudian baru judulnya. Dan itu kita sort by folder. Ya misalnya ini yang saya lakukan di sini, saya coba sort beberapa tema-tema literatur yang saya punya gitu ya, dari beberapa kategori, beberapa file, folder. Kemudian kalau saya masih bingung, ini masuknya kemana ya literatur ini, saya bikin satu folder sendiri namanya waiting list. Jadi ini yang belum saya baca dan saya belum tahu ini dia masuknya kemana. Jadi itu yang saya masih bingung-bingung, masukin situ semua tuh, yang belum saya baca juga. Tahap ketiga, setelah kita simpan, kita simpan, kita baca ya literaturnya. Ini adalah proses yang melelahkan ya. Membaca satu jurnal itu butuh waktu yang sangat panjang juga. Kadang satu hari itu 1 atau 2 jurnal aja udah bikin kita pusing gitu ya untuk memahami. Apalagi istilah yang digunakan dalam artikel ilmiah itu sering sekali bukan istilah-istilah yang familiar ya. Jadi kita perlu waktu untuk memahami itu. Yang saya gunakan ya, salah satu media yang saya gunakan untuk melakukan literatur review adalah Kami. Ini adalah salah satu media berbasis web yang free. Dia ini terintegrasi sama Google Drive. Jadi kalau kita sudah memasukkan literatur kita ke Google Drive, kita tinggal klik kanan saja nanti ya. Saya contohkan aja. Nah, misalnya ini ya, nah ini ada salah satu dokumen yang sudah saya simpan di Google Drive. Nah, saya ingin baca ini, gitu ya. Jadi kita buka aja nih, klik kanan, open with. Nah, ini kalau kita belum connect ya, kita tinggal connect sini, cari annotate with Kami. Tapi kalau sudah kayak saya, sudah terinstall di browsernya, tinggal klik di sini aja. Klik, dia langsung kebuka ya filenya, dan sini kita bisa melihat informasi-informasi yang kita perlukan. Nah, misalnya ini saya mencari misalnya apa sih yang dimaksud dengan pedagang kaki lima. Ternyata si referensi ini memberikan, nah itu jadi kemudian saya highlight gitu. Jadi satu informasi yang penting di dokumen ini. Jadi kalau saya sekarang perlu buka dokumen ini lagi di lain waktu, saya nggak perlu baca dari nol lagi. Karena ini udah tersimpan gitu di sini. Udah tersimpan di sini, tinggal bisa lebih cepat gitu ya. Karena ini juga bisa kita markup ataupun kita stabilo seperti ini, kemudian bisa kita berikan komen, kemudian disimpan sehingga catatan itu tersimpan di Google Drive-nya. Oke, kemudian tips lain dalam melakukan literatur review dari dosen saya adalah jangan baca isinya dulu katanya. Kalau yang saya diberikan tips itu baca aja dulu introduction ataupun conclusion-nya, karena pasti satu jurnal itu intinya ada di introduction ataupun abstraknya. Biasanya abstraknya itu adalah merangkum seluruh isi dari jurnal itu, dan juga di conclusion itu biasanya dia memberikan informasi tentang
apa sih yang dia temukan dari penelitian dia, dan apa kemungkinan riset ataupun yang masih bisa dilakukan ataupun disebut dengan knowledge gap. Jadi apa yang masih belum dia lakukan sehingga perlu kita tindak lanjuti mungkin dalam penulisan kita. Dan tipsnya juga adalah selalu memparafrase. Tadi kan kita bisa kalau pakai kami tadi kita bisa men-note poin-poin yang menarik, kemudian kita bikin poinnya dalam literatur itu. Tapi jangan kita copy paste tulisannya, karena takutnya nanti ketika kita pindahkan ke tulisan kita itu akan jadi plagiarisme. Jadi kita perlu parafrase. Yang saya baru paham juga ternyata bukan baru paham ya, waktu S1 saya nggak paham ternyata plagiarisme itu bukan cuma sekedar nuliskan sumbernya. Jadi misalnya saya baca tulisan Mas Yudo menyatakan bahwa Liverpool sedang salju gitu ya, Liverpool sedang salju. Kemudian saya gunakan kalimat itu dalam artikel saya. Liverpool sedang salju dalam tanda kurung Yudo 2020. Nah, saya kira dulu ketika saya tuliskan sumbernya itu adalah tidak plagiarisme lagi. Ternyata yang dinamakan plagiarisme itu adalah mengambil dari sumbernya ya, walaupun dengan menuliskan penulisnya itu masih termasuk plagiarisme. Kita perlu mengubah struktur kalimatnya sehingga itu tidak terkena plagiarisme. Ataupun kalau di tugas kuliah biasanya nanti akan ada sistem Turnitin yang akan mengecek itu. Kemudian kita bisa gunakan paraphrasing tool, misalnya Quillbot yang saya tahu untuk membantu menstrukturkan kalimat itu. Tapi ini karena aplikasi kita masih perlu mengecek lagi benar atau tidak yang dia sarankan gitu ya. Ini adalah selanjutnya yang keempat adalah mind mapping. Ini opsional. Ini saya coba contoh perlihatkan saja yang mind map yang sudah pernah saya bikin. Saya lagi nih ya, saya sedang mencoba memahami tentang penataan pedagang kaki lima ya. Jadi ada beberapa poin yang saya coba cari ketika saya membaca literatur. Itu adalah tentang definisi dari pedagang kaki lima, definisi dari informal economics. Jadi kalau saya menemukan informasi itu dari literatur, saya akan masukkan ke sini. Jadi kita bisa mengkaitkan antara satu sumber dan sumber yang lain. Gitu ya. Jadi definisi yang kita miliki itu bisa dari kombinasi dari beberapa sumber. Kemudian apa sih kepentingan ya? Kenapa pedagang kaki lima itu penting? Misalnya ada beberapa hal yang disampaikan di literatur, misalnya ada pertumbuhan jumlahnya, kemudian ada keuntungannya, ada dampak negatifnya. Nah ini kita bisa coba kategorikan informasi-informasi dari berbagai literatur yang menyatakan tentang keuntungan dari PKL itu misalnya gitu ya. Nah ini akan memudahkan kita dalam menulis nanti. Kemudian yang kelima mungkin penulisan yang saya tahu itu biasanya ada dua jenis model ya. Jenis orang menulis itu. Ada orang model itu dia nulis itu dengan bikin poin-poin dulu ya. Dia sudah punya di kepala dia itu apa yang ingin dia tulis. Jadi dia sudah punya tema-tema besarnya. Jadi dia bikin strukturnya dulu, baru dia cari referensi ataupun literatur yang bisa mendukung ide-idenya itu. Baru kemudian dia dukung ya dengan referensi itu. Kemudian tinggal menyesuaikan dengan format ataupun template dari tulisan ilmiah itu sendiri. Ada yang model kedua adalah kalau kita bingung, kita baca dulu berbagai literatur, baru kita bisa menstrukturkan poin-poin yang perlu kita tuliskan dalam artikel ilmiah. Dan kemudian kita menyesuaikan formatnya ya, karena kalau misalnya kita nulis jurnal, satu jurnal dengan jurnal lain formatnya bisa beda. Kalau tugas kuliah juga kan beda-beda juga kan ininya formatnya, ada introduction dulu, ada metodologi, ada literatur review, macam-macam. Nah itu bisa di bagian bisa kita lakukan di akhir. Mungkin itu saja sedikit sharing dari saya. Mungkin nanti kalau ada tips lain, saya senang juga dengar kalau misalnya dari teman-teman lain yang punya pengalaman bisa di-share. Mungkin saya juga bisa pakai dalam sisa studi saya. Mungkin itu saja dari saya. Makasih Mas Gumbira.